Jumpa kembali di dalam Bible Class. Khususnya pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di dalam kitab Galatia, ya, ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, baik, saya langsung share screen saja. Bentar ya. Baik, sebentar ya. Kitab Galatia, share screen. Share screen. Saya ulang, share screen, share. Oke, ya. Baik, ini adalah topik kita pada malam hari ini. Ya, secara keseluruhan kita membahas kitab Galatia itu di dalam judul besarnya adalah Epistle to the Galatians. Jadi surat kepada jemaat di Galatia, the Magna Carta of Christian Liberty. Ya, jadi sebuah Magna Carta dari kebebasan Kristen. Nah, itu adalah judul besarnya. Kemudian judul hari ini, subtopiknya yang akan kita bahas adalah No Longer Slaves but Sons. Yang artinya adalah kita sekarang no longer itu sudah bukan lagi, ya, sudah tidak lagi. Slaves adalah budak, ya. Jadi kita bukan lagi budak-budak, tetapi anak-anak, kira gitu ya. Jadi ini adalah satu subtopik yang secara khusus kita akan membahas di dalam kitab Galatia. Hari ini adalah pasalnya yang keempat. Nah, di dalam pasalnya yang keempat ini secara khusus kita nanti akan melihat dan seluruh pembahasan Paulus, surat Paulus kepada jemaat di Galatia mengingatkan kepada jemaat sekalian bahwa mereka no longer slaves. Mereka bukan lagi budak-budak, tapi mereka sudah menjadi anak-anak. Ya, anak-anak dalam arti ini artinya ahli waris begitu ya, anak-anak Allah. Baik, saya seperti biasa, saya akan saya besarkan dulu. Ya, nah sekarang kita lanjut adalah kita sedikit review supaya kita boleh kembali disegarkan dan diingatkan, tentunya supaya bisa nyambung ya, karena ada sudah berapa lama ya, kadang-kadang terpotong sehingga mungkin perlu direview. Baik, sekarang judul besarnya berkaitan dengan Magna Carta. Saya berharap kita masih ingat ya Magna Carta ya. Bisa saya ulangi aja supaya kita bisa diingatkan kembali ya. Jadi ini Magna Carta adalah satu piagam agung gitu ya, Magna Carta, satu perjanjian ya, piagam yang ditandatangani 19 Juni 1215 oleh Raja John dari Inggris. Ya, ini tujuan daripada Magna Carta ini adalah untuk boleh membatasi kekuasaan daripada ini ya, raja ya. Ya, supaya raja ini tidak boleh berada di atas hukum. Ya, jadi sejak saat itu kemudian ini merupakan satu momen yang penting ya, dan kemudian nanti secara internasional akan mempengaruhi ya hukum secara konstitusional di dunia ya. Dengan kata lain maksudnya ini adalah satu momen kenapa disebut Magna Carta ya, karena di sana kita sudah lihat lagi ya bahwa ya yang namanya rakyat yang dulu ada di dalam penekanan ya, artinya dia tidak bebas lagi rakyat karena harus secara mutlak begitu ya. Jadi raja itu memiliki otoritas yang secara mutlak ya, apapun begitu dijadikan mereka sebagai budak dan bagaimanapun mereka apa saja harus ikut begitu ya. Nah, sejak Magna Carta ini rakyat ada satu momentum ya, bagaimana mereka ada satu kebebasan yang dimiliki mereka ya. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan Galatia adalah kenapa disebut Magna Carta? Karena ini boleh menjadi satu kitab di mana dibahas Paulus secara khusus mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kini sudah bebas. Ya, kita bukan lagi budak, tetapi kita sudah menjadi anak-anak. Ya, secara khusus kaitannya dengan tema kita hari ini ya. Jadi Magna Carta kebebasan Kristen. Ya. Nah, oke, kita bisa lihat bersama-sama. Nanti ini mengingatkan ya review ya. Jadi Paulus menjelaskan pada orang-orang percaya di Galatia dasar yang benar dari kebebasan dari dosa, kutukan dan hukum
Itu keselamatan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi kebebasannya bukan dari good works atau usaha sendiri, kebaikan sendiri, tetapi melalui ini ya, anugerah, belas kasihan ya, yang diberikan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, dan kita menerimanya hanya dengan iman. Ya, oke, ini sekilas ya. Kemudian di dalam bagian yang berikutnya, di sesi itu sesi yang pertama ya. Kemudian sesi yang kedua kita ada bahas mengenai ini ya. Kemudian menjawab bagaimana dalam sesi yang pertama kita lihat di sana pada akhirnya dilihat bagaimana orang-orang di Galatia diingatkan Paulus jangan mereka terikat lagi kepada yang hukum Taurat dan seterusnya. Nah, tetapi di dalam bagian yang kedua itu kemudian Paulus menjawab ya, dari yang harusnya dari hukum mereka berkaitan dengan hukum Taurat itu adalah Musa ya, tapi Paulus menjawabnya justru dengan Abraham. Ya, kita sudah belajar kembali tentang Abraham yang pada kali pertamanya disebut Abram dan seterusnya ya. Nah, jadi di situ kemudian diingatkan bahwa ada dua hal ya, sebagai sebuah kesimpulan yang kita bahas di pertemuan yang kedua mengenai law and grace. Jadi bagaimana di dalam kondisi sebelumnya itu memang ada di bawah law atau hukum Taurat ya. Jadi dilakukan semua di dalam perjanjian lama ketika Tuhan memberikan hukum Taurat itu ya kepada bangsa Israel melalui Musa, maka di sana ya, Tuhan memberikan seluruh ketentuan-ketentuan dalam hukum, dan bagaimana itu dinyatakan bahwa apa yang tercatat di dalam hukum itu harus ditaati secara mutlak. Jadi kalau bergeser pasti ada hukumannya. Jadi ketika bicara soal law berarti berdasarkan ketaatan melalui usaha, itu yang di dalam hukum Taurat ya, dan dipakai sebagai sebuah pedoman hukum Taurat itu dalam seluruh kehidupan mereka. Dan kemudian melalui hukum Taurat itu juga boleh menyatakan bahwa manusia itu sudah berdosa ya, dalam arti gini, ketika hukum Taurat itu menuntut manusia, karena kalau berdasarkan hukum Taurat berarti harus berdasarkan ketaatan penuh, tidak boleh salah. Kalau salah sudah pasti tidak bisa atau berada di bawah hukuman ya. Nah, dengan demikian dikatakan bahwa hukum Taurat itu justru menunjuk ke manusia tidak ada daya. Tidak bisa ada daya, dia usahanya sendiri. Karena pada akhirnya, berdasarkan hukum Taurat itu, maka manusia pasti akan ditemukan berdosa. Sehingga melalui hukum Taurat, kita bisa lihat justru itu menyatakan manusia sebagai orang yang berdosa, yang sudah terikat di dalam dosa dan tidak bisa bebas dengan caranya sendiri. Nah, tetapi kemudian kita bisa lihat ketika, meskipun dalam perjanjian lama yang diangkat oleh Paulus dalam kaitan ini sejak pertama adalah Abraham, karena melalui Abraham Tuhan memberikan janjinya, ya Tuhan memberikan satu perjanjiannya dengan Abraham, dan di dalam bagian itu kita nanti bisa lihat perjanjian yang dinyatakan kepada Abraham itu bagaimana Tuhan memilih Abraham, Tuhan memberikan janji-janjinya. Di sana kita bisa lihat bagaimana Abraham boleh mendapatkan satu anugerah, ya. Dan di dalam bagian ini kita bisa lihat nanti secara puncak itu nanti akan digenapi tentu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, law dan grace itu menunjukkan apa? Nah, ketika law, hukum Taurat, kalau berdasarkan hukum Taurat manusia tidak mampu. Jadi Tuhan memang memberikan itu hukum Taurat untuk boleh menyatakan kalau berdasarkan hukum Taurat itu secara confirm, ya pasti manusia tidak mampu, ya, dan pasti dia akan hanya menjadi cermin bagi dirinya sendiri bahwa dia tidak mungkin menyelamatkan diri. Maka perlu grace, anugerah Tuhan. Perjanjian anugerah itu datang dan dikenapi nanti di dalam Kristus Yesus. Maka perjanjian di dalam grace itu, anugerah itu adalah sebuah anugerah Tuhan, karunia yang Tuhan berikan, yang kemudian direspon hanya dengan iman. Kita hanya bisa percaya ya. Nah, kemudian pedomannya bukan pada diri kita, tetapi pada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kalau hukum Taurat, kalau base-nya di sana adalah kita bisa melaksanakan harus penuh gitu ya, 100% gitu ya, enggak boleh salah. Jadi diri sendiri upaya. Tapi pada saat kita lihat di dalam anugerah, ini adalah pedomannya adalah pada Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bukan pada diri kita lagi. Kita hanya menerima secara anugerah. Dan justru inilah cara Tuhan, yaitu boleh membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat.
Sehingga kita sekarang dibenarkan bukan karena melakukan ya itu upaya diri kita ya melakukan segala sesuatu untuk keselamatan dan kebenaran, tidak, tetapi kita dibebaskan karena anugerah Tuhan, yaitu kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus, itu yang boleh membenarkan kita sehingga membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, melalui ini kenapa dibahas Abraham? Maka di sana kita bisa lihat bahwa janji Abraham boleh digenapi secara sempurna, total sudah final di dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam Kristus, maka ini berkat dan janji Abraham boleh terrealisasi kepada seluruh suku bangsa. Sehingga tidak lagi dibedakan antara orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi. Gitu ya. Jadi mereka semua yang percaya di dalam Kristus, ada di dalam anugerah Tuhan, mereka boleh menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Oke ya, sebentar ya, saya izin sebentar. Ini saya tempat chargingnya nggak nyala. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk di dalam Galatia yang keempat, yaitu kita akan berbicara secara khusus no longer slaves but sons. Jadi nanti kita akan di dalam kitab pembahasan Galatia ini minggu depan itu terakhir ya. Jadi saya membahas itu berarti ada 3 perbandingan. Yang pertama law and grace. Hari ini adalah slave and son. Ya, nanti minggu depan ya tunggu ya, minggu depan kita akan lihat satu comparing yang terakhir ya. Sekarang hari ini kita akan bahas tentang slave and sons ini ya. Nah, baik, kita akan mulai di dalam Galatia pasalnya yang keempat. Oke ya. Nah, sekarang Galatia pasal yang keempat ini dibacakan begini. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat tadi yang review sebentar dari sebelumnya, seharusnya waktu kita baca ini, kita paling tidak punya satu gambaran. Betul ya? Jadi apa yang dimaksud oleh Paulus? Karena di sini pasal 4 ayat 1 itu muncul yang dimaksud ialah. Yang dimaksud apa? Begitu kan? Nah, kita kadang membaca, kita ada satu pertanyaan mungkin timbul. Ini maksudnya apa ya? Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Tadi kita sudah melihat ya, secara keseluruhan Paulus di dalam Galatia ini bicara kebebasan Kristen, Magna Carta, ya, kebebasan Kristen. Kristen itu ya, Magna Carta kebebasan Kristen. Berarti kaitan secara besar ya, jadi topik luasnya itu kebebasan Kristen. Berarti kita mesti lihat ada kaitannya bahwa selama seorang ahli waris belum akhir balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya, terus yang bagian terakhir, selama kita belum akhir balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Berarti ada satu prinsip kalau kaitan dengan judul besar, tema besarnya ada kaitan dengan kebebasan. Berarti mungkin sebelum akhir balik belum bebas gitu ya. Tapi setelah akhir balik, nah nanti ada kebebasan. Nah, seperti apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, ini ada baiknya kita lihat sebentar di dalam pasal yang ketiga ayat 23 sampai 29. Nah, jadi ini ayat sebelumnya persis ya. Di sebelum pasal 4, jadi saya pilih 23 sampai 29 karena ayat dari sini kita bisa cukup mendapatkan gambaran yang bisa kita mengerti yang dimaksud di dalam pasal 4 ayat yang pertama. Jadi kita lihat sama-sama di sini ya. Di sini ada satu kata yang saya mau sorot, yaitu kata belum. Perhatikan ya, jadi yang dimaksud selama seorang ahli waris belum akhir balik, belum ya.
Di sini ada satu kata belum di sini yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebentar. Ya, oke. Ya, di sini kata belum ya. Terus di sini juga belum. Jadi ini ada pengulangan ya. Ya, setiap kali kalau saya mengatakan setiap kali ada pengulangan berarti penting ya untuk perhatikan karena yang diulang ini membantu kita mengerti ya apa maksud yang dimaksud oleh penulis ya. Jadi selama kita belum akhir balik. Jadi selama seorang ahli waris belum akhir balik sama ya. Nah, jadi belum. Nah, sekarang kita lihat lagi kaitannya dengan 323 itu juga ada ini ya. Jadi di sini sebenarnya ada sebelum iman itu datang ya, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung. Ya, jadi ini sebelum iman itu datang, kita kemudian ada di bawah pengawalan dan dikurung, gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat sebelum seorang ahli waris akhir balik. Bicara ahli waris, karena bicara ini seperti secara literal begitu, ahli waris ya, orang yang akan mewariskan. Tadi bicara ahli waris kan anak, ya. Tapi dikatakan di sini kalau sebelum akhir datang sedikit pun ia tidak beda dengan hamba ya, anak kalau belum akhir balik tidak beda dengan hamba. Dalam arti apa ya, kita lihat bahwa dua-dua berarti masih di bawah pengawal, ada berada di bawah perwalian ya dan pengawasan karena ahli waris belum akhir balik kan mesti ada perwalian, ada pengawasan, tak bisa kemudian bebas gitu ya, masih ada perwaliannya. Demikian juga para hamba masih ada ini ya pengawasannya. Nah, kita bisa lihat di pasal 323 itu dikatakan di sini berkaitannya kita udah lihat sebelum iman itu datang. Nah, berarti kita ada lihat ada satu komparasi perbandingan dinyatakan di sini antara ahli waris itu kemudian dengan kaitan iman ya, di seseorang yang percaya ya, seseorang yang sudah berada di dalam menjadi umat Allah yaitu yang percaya kepada Kristus begitu ya, seorang Kristen yang sejati. Oke ya, kita lihat sini comparing sebelum iman itu datang, berarti kita berada di pengawalan hukum Taurat yang kurung. Ya, lanjutannya kita lihat lagi. Berikut yang kita lihat adalah ini ada berada di bawah perwalian seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, berada di bawah perwalian. Di sini juga sama, berada di bawah pengawalan. Kalau di sini perwalian dan pengawasan ya bagi seorang anak ya, maka sebelum iman itu datang, maka perbandingannya pengawalan hukum Taurat. Ya. Nah, jadi di sini ada satu hal yang Paulus mau sampaikan. Di bagian 323 disampaikan, kita lihat sebentar ke 323 supaya kita bisa lihat nanti 4 ayat 1 itu dia mulai menjelaskan dengan satu hal yang perbandingannya yang berkaitan dengan anak dan hamba. Ya. Kita lihat sama-sama. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Kemudian lanjutannya adalah setelah itu, perhatikan. Di sini, kalau iman itu telah datang, perhatikan ya, ini tadi iman itu belum datang ya. Ini kan sebelum iman datang berarti belum. Kalau iman itu telah datang, maka tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Dalam hal ini adalah berarti hukum Taurat. Ya, bicara lagi soal kebebasan. Kaitannya begitu ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di sini. Ini mulai kita bisa melihat dan mempelajari apa yang Paulus maksudkan di sini. Ya. Nah, jadi kita lanjut lagi dulu supaya selesai. Nah, sekarang sampai pada saat yang telah ditentukan. Berikutnya adalah ini ya. Jadi sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya, karena ini ahli waris ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat sampai iman itu telah dinyatakan. Ya, sampai iman itu telah dinyatakan. Oke ya. Nah, terus kita lihat lagi. Nah, sekarang iman itu telah datang. Seperti yang kita sudah lihat ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa proses sebelum akhir balik, berarti ada di bawah pengawasan, ada di bawah perhambaan, ya, pengawalan, perwalian dan seterusnya. Sampai satu waktu kalau iman itu telah datang, ya, baru di sana kita tidak lagi berada di bawah pengawasan. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian Paulus mengatakan hal ini, kemudian menyimpulkan hal ini di dalam pasalnya yang keempat. Karena kita lihat ada 323 perbandingan sehingga kita baru bisa mengerti pasal 4 ayat 1 waktu kita bahas, waktu kita baca
kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Paulus memberikan satu kesimpulan atau penekanan ya bahwa sebagai seorang ahli waris sekalipun ya, karena ahli waris artinya mungkin di sini orang Israel ya, orang Israel itu kan juga umat pilihan Allah ya dalam perjanjian lama, itu secara apa itu namanya literal mungkin secara kebangsaan mereka ya, keyahudian mereka ya, mereka pun ada waktunya ya, ada waktunya ya, sehingga pada saatnya itu kalau belum tiba masih tetap ya di dalam bagian itu masih ada terikatan, secara khususnya ini adalah di dalam seluruh kepatuhan mereka di dalam ini ya menjalankan hukum Taurat dan seterusnya. Tetapi sampai saatnya ketika Tuhan sudah tentukan, maka mereka sekarang sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi mereka ada di dalam anugerah. Ya, law and grace yang tadi ya, yang sebelumnya ada dalam anugerah, ada di dalam apa namanya keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Jadi tidak lagi terikat dan dikawal lagi di dalam hukum Taurat. Nah, Paulus memberikan satu penegasan. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Lanjutannya adalah begini. Oke ya. Nah, 4 ayat 4 ini penekanannya adalah setelah genap waktunya. Ya, perhatikan genap waktunya ini saya senang pakai terjemahan ESV ya. Ini oke sih ya. Benar, terjemahannya nggak salah betul ya. Tapi mari kita lihat bersama-sama di dalam terjemahan ESV itu adalah when the fullness of time had come. Perhatikan ya. When the fullness of time had come. Nah, waktu dikatakan the fullness of time, ini berarti ada belum full ya. Dalam perjalanan itu berarti kalau belum full, berarti apa yang Allah lakukan, apa yang harus ditanggapi ketika manusia itu boleh beriman, anugerah Allah dinyatakan, kebebasan itu secara penuh, secara tuntas itu Tuhan boleh selesaikan, ya. Jadi kita bisa lihat ini ada semua Tuhan atur sedemikian rupa. Nah, sehingga ketika itu sudah full, seperti kalau bulan purnama itu ya full, ya, fullness of time had come, sudah datang, maka itu harus terjadi. Nah, yang terjadi apa? Allah mengutus anaknya. Ya, nah ini adalah poinnya di sana ya. Kita lihat ya, Allah mengutus anaknya. Jadi setelah waktunya genap, Paulus mengatakan Allah mengutus anaknya. Untuk apa? Nah, untuk ini tugasnya. Tujuan Tuhan ya, untuk menebus mereka. Kaitannya juga yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, jadi takluk kepada hukum Taurat artinya begini, kalau tanpa penebusan yang dilakukan oleh Kristus, ketika waktu Tuhan yang sudah genap itu tiba, maka kita semua ya yang takluk kepada hukum Taurat, ya orang-orang juga termasuk mereka ya, yang orang-orang Yahudi yang Tuhan sudah berikan hukum Taurat sekalipun, nah mereka itu tetap akan terikat. Karena jikalau pedomannya adalah hukum Taurat, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa ya boleh dinyatakan dirinya benar. Ya, tetapi satu-satunya jalan adalah dibenarkan, bukan karena upayanya sendiri. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat bahwa bagaimana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk datang oleh menebus setiap orang yang percaya. Nanti pergeserannya akan terjadi, itu bukan lagi cuma orang Yahudi, tetapi mereka yang percaya, iman, ya, yang bisa berespon dengan iman, mereka akan diterima menjadi anak. Ya, sehingga pada saat itu mereka bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Sehingga bukan lagi hamba melainkan anak. Ya, kalau anak berarti menjadi ahli waris oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama di sini ada beberapa poin penting yang akan saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bicara bagian ini bagian yang pertama, misalnya kita bicara tentang keturunan ya. Tentang keturunan gini bahwa orang Yahudi itu memegang prinsip bahwa mereka adalah umat Allah. Karena apa? Keyahudian mereka. Ya, karena keyahudian mereka. Jadi biasa kalau dengan kelahiran gitu ya, by birth. Jadi kalau mereka lahir sebagai orang Yahudi, yaitu mereka punya kebanggaan sendiri karena mereka merasa yang di luar orang Yahudi
maka mereka bukan umat pilihan Tuhan, tetapi yang orang Yahudi itulah orang-orang khusus yang dipilih Tuhan. Jadi mereka punya prinsip ini, umat Allah karena keyahudian mereka. Tapi di dalam bagian pasal yang keempat ini, Paulus memberikan satu penegasan bahwa di dalam Kristus, ya, itu tidak ada lagi namanya budak atau bukan budak, Yahudi atau non-Yahudi, gitu ya. Semua adalah umat Allah. Ya, semua adalah umat Allah. Karena apa? Ya, karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan telah diberikan, berarti waktu iman itu telah datang, itu mendobrak semuanya. Maka secara waktu Tuhan Yesus menggenapi karya di atas kayu salib, ya, itu tirai bait Allah itu terbelah ya, menjadi dua ya. Nah, ini juga boleh menunjukkan bahwa bagaimana sekarang itu Allah itu sudah boleh menyatakannya. Ada satu relasi yang sudah dibuka, sehingga semua orang itu sekarang lagi ya sudah di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan berikan itu, ya mereka boleh dipanggil menjadi umat Allah. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat janji Allah kepada Abraham itu boleh digenapi. Sehingga segala bangsa, ya, jadi suku bangsa semua boleh diberkati. Jadi mereka boleh menjadi umat Allah. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sering melihat berkat dalam konsep kita itu kadang memang kita sangat sangat senang kepada sesuatu yang sifatnya materi gitu ya. Hal-hal yang mungkin yang kita mau karena dengan ada materi mungkin kita bisa buat banyak hal. Tetapi coba kita pikirkan sebentar ya. Ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ketika berkat itu ya, itu dinyatakan melalui janjinya kepada Abraham, dan itu melalui satu proses yang sangat lama Allah merencanakan itu di dalam satu kurun waktu, dan Allah susun sedemikian rupa sampai itu boleh terjadi. Dan ketika berkat itu boleh dinyatakan kepada seluruh bangsa, berkat itu adalah menjadi umat Allah. Pernah nggak kita berpikir bahwa waktu kita hari ini boleh menjadi orang percaya, kita menjadi anak-anak Allah, itu berkat yang sangat besar. Nah, saya suka kalau kita belajar, kita refleksi ya. Kita belajar, kita mesti harus bisa mengerti paling tidak satu poin kita pikir ya. Apakah selama ini kita sudah melihat bahwa boleh menjadi anak Tuhan, orang Kristen, umat pilihan Tuhan, itu adalah berkat. Dan kalau ini adalah berkat, maka seharusnya kita penuh dengan sukacita kan ya. Berarti kita mengerti bahwa betapa beruntungnya kita boleh menerima anugerah ini. Ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini. Paulus menegaskan di dalam Kristus. Ya, sekarang itu kita sudah boleh dibebaskan, Ya, ada satu kebebasan yang sejati terhadap segala kuasa itu yang hukum Taurat itu ya, dosa-dosa itu ya. Sehingga kita boleh hidup menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, adalah satu hal yang membuat kita seharusnya kita boleh lihat bahwa menjadi dari budak menjadi anak itu adalah satu berkat yang tak ternilai. Kalau kita lihat budak dalam konsep kuno ya, zaman kuno ya, kita boleh lihat budak itu sudah dibeli, semuanya sudah artinya itu dia milik tuannya secara mutlak. Mau diapakan terserah. Bahkan ya, ketika dianiaya budak itu tuannya enggak dikenakan sanksi. Sehingga ketika budak itu bisa merdeka, nah itu adalah satu hal yang berkat yang besar begitu ya. Sehingga terlebih lagi ya kalau dia itu hidup di dalam miliki oleh tuan yang jahat. Gitu ya. Nah, kalau dia di dalam konteks di dalam tuan yang jahat itu dia bisa merdeka itu adalah satu anugerah yang sangat besar. Nah, jadi kita bisa lihat ya, di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita diperbudak oleh dosa, nah ini kan adalah Tuhan yang jahat. Ya, memang Alkitab tidak me-offend atau tidak melawan tentang perbudakan ya, karena Tuhan ingin kita mungkin di dalam bagian ini sebenarnya tidak ada seorang pun yang benar-benar dalam arti dia atas hidupnya sendiri merdeka ya, tapi dia dia menghambakan diri kepada siapa.
Ya, Tuhan Alkitab itu against itu adalah Tuhan yang jahat. Karena sebenarnya Tuhan sendiri, Tuhan itu kan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Waktu kita dimerdekakan di dalam bagian ini, berarti kita dari yang dulu budak dosa, sekarang menjadi anak-anak, ya, menjadi anak-anak. Sebenarnya kita adalah milik Tuhan, gitu ya. Kalau dulu ini belong to ini ya sins, ya, jadi menjadi budak dosa. Sekarang kita menjadi anak-anak yang mengabdi kepada Bapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Paulus menyatakan hal ini. Nah, kemudian tentang waktu, ketika kita tadi bicara sampai genap waktunya, ini bicara soal waktu Tuhan itu selalu adalah tepat dan adalah sempurna. Ya, sampai genap waktunya. Ini berarti kita harus percaya ya, kita mengimani semua yang Tuhan tetapkan dan Tuhan rencanakan itu semuanya perfect, sempurna, tepat. Ya, God perfect timing. Nah, jadi Tuhan bekerja itu ada di dalam satu rancangan yang sudah Tuhan siapkan. Dan bagaimana setiap waktu digenapi, itu di sana ada campur tangan Tuhan dan pengaturan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa lihat bersama-sama. Dulu waktu kita belajar di dalam perjalanan misi Paulus ya, nah, kita juga bisa lihat bersama-sama. Ya, pada saat itu kita sudah belajar kenapa waktu itu disiapkan Anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita itu datang di dalam pemerintahan Romawi. Kenapa nggak tunggu dulu? Nggak lebih cepat ya sebelumnya misalnya? Bisa nggak? Atau harus pada zaman itu? Nah, kita lihat di dalam seluruh pengaturan yang kita belajar. Di dalam zaman Romawi itu ya, ketika kita bisa lihat ada namanya satu prinsip Pax Romana ya. Ketika semua jalan terhubung dengan baik, ketika segala sesuatu fasilitas sudah dibangun dengan baik dan seterusnya itu menghubungkan ya seluruh tempat satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, kita bisa lihat di dalam bagian itu kemudian Allah accomplish, Tuhan datang dan accomplish redemption gitu ya, karyanya. Nah, ketika itu sudah selesai Tuhan utus murid-murid untuk pergi jadi saksi ya, beritakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, kita bisa lihat ketika semua Tuhan sudah siapkan, waktu Tuhan lakukan semuanya, dan ini diperintahkan bisa jalan. Karena semua sudah disiapkan. Nah, ini namanya God perfect timing. Tuhan tahu karena dia yang atur. Nah, dengan hal yang demikian kita juga bisa belajar. Di dalam bagian ini, di dalam Paulus boleh menyatakan kepada orang-orang di Galatia, bahwa waktu Tuhan sudah genap waktunya, ya di sana Tuhan menyatakan kita sekarang sebagai orang-orang yang sudah bebas. Nah, seharusnya kita yang sudah menjadi orang-orang yang bebas, nah kita harus ingat bahwa kita sekarang bukan lagi belong ya menjadi milik dari budak dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Ya, nah, kemudian ini ada dua bagian yang kita bisa lihat ya. Ya, yang pertama secara literal bisa sampai genap waktunya itu dipahami dari Abraham sampai kedatangan Kristus ya. Dari pertama kali ya, khususnya di dalam bagian ini. Sebenarnya kita bisa lihat dari Adam sebenarnya bisa ya. Tetapi dalam bagian ini karena bahasnya dari Abraham, janji Allah kepada Abraham yang dikenapi di dalam Kristus ya, khususnya menjadi umat Allah, semua suku bangsa bisa menjadi umat Allah. Maka kita bisa lihat di dalam bagian ini kita pahami dari Abraham sampai kedatangan Kristus di mana janji Tuhan itu dikenapi. Ya, kalau secara spiritual Paulus menyatakan sampai iman itu datang. Berarti kita bisa lihat bahwa ketika anugerah itu boleh datang kepada kita yang percaya kepada Kristus, maka kita boleh menjadi ahli warisnya. Ya, jadi pada saat itu setiap orang sampai pada genap waktunya ini boleh dilihat di dalam diri kita ketika Allah sudah menyatakan diri. Nah, pada saat itulah setiap orang itu boleh menjadi umat Allah, bukan lagi berdasarkan itu tadi keturunan ya, tetapi berdasarkan anugerah yang direspon dengan iman. Ya, jadi ini sudah genap waktunya dan itu menjadi momen pada saat itu. Dan itu kalau sudah terjadi, maka enggak boleh balik. Jadi maksudnya, oh kalau gitu plus lah, ya harus ya keturunan dan iman, nggak bisa. Karena Tuhan sudah genapi, Tuhan sudah waktunya Tuhan sudah buka. Dan maka itu terjadi demikian. Yang lama sudah berlalu, gitu ya. Yang baru sudah datang.
Ini tentang waktu ya. Jadi sekarang di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan yang sudah genapi waktunya itu sudah full ya, sudah bulat, sudah genap. Nah, di sana ya semua orang yang percaya boleh dipanggil dalam anugerah menjadi umat Tuhan. Ya, termasuk kita sekalian sampai hari ini. Ya, dan seterusnya sampai nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan akan memanggil setiap umat pilihannya, mengatakan anugerahnya dan boleh memanggil mereka menjadi anak-anak Tuhan di dalam iman. Ya, menjadi anak-anak Abraham. Oke, sekarang bagian yang ketiga ini kaitan dengan hubungan ya. Ini ada relationship ya, relasi ya. Di sini ada Abba Father ya. Ini sebutan Abba adalah sebutan dalam term Aramik ya, Aram yang sama dengan sebutan kita sekarang itu daddy ya, daddy. Nah, jadi sebutan daddy ini seharusnya kita lihat ya, kalau dikatakan daddy ini ada satu relasi yang dekat ya. Hi daddy, I love you daddy, dan seterusnya. Anak-anak manggil bapaknya daddy dan seterusnya. Ada sebuah relasi yang dekat ya, yang diberikan kepada umat. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita boleh menjadi anak dalam konsep apa? Kita mesti lihat ini ada konsep di sini adalah satu konsep adoption, adopsi. Ya, jadi waktu kita dari budak, kemudian kita dimerdekakan, sehingga kita bukan lagi budak, dimerdekakan, dan kita boleh percaya bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita harus lihat di dalam konsep adopsi, diadop, ya, dianggap anak, ya, oleh Bapak, begitu ya. Sehingga kita boleh karena dianggap anak, meskipun itu anak adopsi, tetapi tetap ada dapat itu ya, ahli waris. Ya. Di dalam seluruh konsep ini berarti di dalam seluruh berkat di dalam kerajaan Allah itu juga boleh diwariskan kepada kita. Nah, kita mesti ingat the only son tetap adalah anak Allah, Yesus Kristus. Maka dia adalah menjadi yang sulung. Ya, dia menjadi yang sulung. Jadi waktu kita bicara kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus lihat ada yang sulung. Ya, kalau bahasa Mandarin mungkin take ya, yang sulung ya. Ini take. Kalau konsep itu biasa ada abang yang sulungnya. Jadi kepada dia kita harusnya hidup itu meneladani, melihat. Maka di dalam waktu Tuhan datang di tengah dunia ini, ketika dia dibaptis di Sungai Yordan itu, kita perhatikan ya, ada suara dari sorga itu, dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Jadi setiap kita yang memandang kepada Kristus sebagai yang sulung, ya, sebagai yang menjadi teladan dalam hidup kita, maka kita boleh belajar. Kalau Kristus diperkenan Allah, maka di dalam Kristus kita juga boleh beroleh perkenanan Tuhan, boleh menerima perkenanan Tuhan. Ya, nah jadi di sini ada beberapa poin penting yang saya coba mau bagikan di dalam bagian yang pertama ini. Oke ya, nah coba saya berhenti dulu sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin dijelaskan yang masih kurang jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Apakah ada? Cukup jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau cukup jelas, maka kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah kita akan lihat ya. Nah, bagian yang ini 8 sampai yang ke-11 ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri kepadanya. Ya, ini kita lihat ya. Ini Paulus selalu di dalam ayat ini kita bisa lihat ya, atau Galatia ya, kita akan melihat ada perbandingan itu dahulu, sekarang, ya. Jadi sebelum, sesudah, kan gitu ya, sebelum, sesudah. Ada satu comparison mengenai waktu, ya, selalu waktu. Ya, dahulu kamu tidak mengenal, ya, maka kalau tidak mengenal kamu memperhambakan diri kepada siapa? Bukan kepada Allah yang sejati, tapi Allah, ya, Allah. Oke ya. Nah, sekarang kamu sudah mengenal. Pada bagian yang sekarang ini Paulus mengunci ya. Mengunci bahwa jelas
seluruh pengenalan kita kepada Tuhan itu bukan dari kita. Awalnya ya, dibangunnya, dasarnya, basicnya. Tetapi semua inisiatif dari Allah. Ya, maka dikatakan sesudah kamu dikenal Allah. Ya, jadi saya waktu melihat ini, saya melihat bagaimana Paulus mempunyai satu diberikan hikmat ya, Roh Kudus boleh menuntun dan boleh melihat bagaimana di dalam kaitan ini ya. Ini adalah yang namanya ini adalah dibenarkan ya, justification by faith only atau ya dibenarkan. Ya, jadi bukan kita benar karena diri kita, tapi kita boleh kenal Tuhan, kita boleh ada relasi dengan Tuhan karena Tuhan yang memulai ya, inisiasi. Kalau enggak bisa. Nah, ini adalah satu proses, ya, ini adalah satu kondisi yang tadi di bagian pertama saya sudah katakan ya, ini adalah sebuah kondisi yang sangat yang di luar dari kapasitas kita sebagai orang berdosa bisa, ya. Nah, dibebaskan dari sesuatu yang diikat dari dosa, dibebaskan gitu ya. Boleh sekarang ada relasi yang baik dengan Tuhan, mengenal Allah gitu. Nah, dalam bagian ini maka Paulus kasih sebuah pertanyaan. Bagaimanakah kamu berbalik lagi gitu loh. Ya, roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan memperhambakan diri lagi kepadanya. Ya. Nah, terus ditambah di sini ada sedikit penjelasan ya. Ini tanda tanya di sini. Kemudian ya, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, jadi di sini kita bisa lihat yang dimaksud bagaimana kamu memperhambakan diri lagi ini tentu kepada adanya satu kondisi awal yang sebelum mereka percaya. Ya, memelihara hari tertentu, memandang hari itu baik, bulan itu baik. Jadi sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, Alkitab sudah menyatakan ya, itu bukan cuma zaman sekarang, dari zaman dahulu itu sudah jadi satu apa ya, pergumulan jemaat ya, pergumulan dari anak orang-orang percaya. Bahwa mereka yang sudah percaya di tengah-tengah jemaat ada saja orang yang masih ini hari baik ya. Oh ya kamu harus begini kalau enggak nanti celaka. Oh ya harusnya seperti ini supaya beruntung dan seterusnya. Dan memelihara satu tradisi-tradisi lama yang sebelum percaya dan tetap setelah percaya masih keep itu, masih pegang itu, masih tidak dilepas itu. Nah, Paulus dalam hari ini mengatakan harusnya jangan balik lagi. Ya, kamu sudah mengenal Tuhan di dalam anugerahnya, sudah dikenal oleh Allah. Sekarang harusnya kamu tidak hidup di sana lagi. Nah, oleh sebab itu ayat yang ke-11 ini kalau kita lihat bersama-sama, ini ada kata Paulus, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi kekhawatiran ini cukup beralasan ya. Dalam bagian yang sama, sebenarnya kita percaya, kita boleh menyatakan kepada kita juga bahwa setiap orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia yang dipanggil oleh Tuhan, dia yang sudah boleh diberikan iman oleh Tuhan, tentu Tuhan akan pelihara sampai tuntas. Ya. Nah, tetapi di sini ada muncul aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, jadi artinya bisa jadi juga kita bisa melihat yang bagian pertama, ini ada kekhawatiran, ya mungkin saja di antara jemaat yang dilayani oleh Paulus, di sana ada orang-orang yang memang sejak awalnya itu bukan orang percaya yang sejati. Ya, tapi bagian kedua kita juga boleh mengerti bahwa susah payahku untuk kamu telah sia-sia artinya begini, ya, bagi kamu yang kaum pilihan, seharusnya kamu tidak perlu ya sampai jatuh di dalam kesusahan-kesusahan yang tidak perlu. Ya, jadi sebagai Paulus ini sebagai gembala ya, tentu dia tahu kalau itu adalah kalau mereka adalah apa itu domba gitu ya, maksudnya jemaat yang sudah umat pilihan Tuhan begitu. Kalau mereka dengan mudah kemudian ikut jatuh lagi ya ke dalam kebiasaan yang lama dan seterusnya, nah tentu hal ini membuat dia susah. Ya, meskipun pada akhirnya kita percaya kalau dia sungguh-sungguh orang yang Tuhan pilih, pasti dia akan bertobat. Nah, dalam bagian ini ada tugas seorang gembala, tugas Paulus untuk mengingatkan. Tugas Paulus untuk membawa kembali. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, Paulus mengingatkan ini di sini juga ada dua hal yang kita boleh pelajari bersama ya. Nah, di dalam bagian ayat 8 ini ya, 4 ayat 8 ini saya ada kasih bintang ya. Ini secara khusus saya mau kita bersama-sama boleh melihat begini ya. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah.
Itu di dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus itu Paulus ada satu yang kita sudah bahas ya. Pasal 10 ayat 18 sampai 21 itu dikatakan ya, perhatikanlah bangsa Israel menurut daging, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah. Jadi disuruh lihat ya, bangsa Israel menurut daging itu berarti ya secara ini ya, daging, secara turunan begitu ya. Jadi bukankah mereka kalau makan apa yang dipersembahkan juga mendapat bagian di dalam pelayanan mezbah, ya? Nah, apakah yang aku maksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang aku maksud ialah gini, persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Nah, jadi pada saat orang-orang Israel itu mereka itu berzina dalam arti mereka berzina dengan menyembah kepada Baal, kepada berhala dan seterusnya. Mereka kemudian membangun mezbah juga, mempersembahkan kepada para berhala itu. Maka di sana ketika Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka semuanya. Maka dikatakan bahwa mereka turut mendapat bagian, mereka turut ya mendapat bagian di dalam pelayanan yang mereka lakukan itu tersebut ya. Jadi maka 10:20 dikatakan apa yang kumaksudkan ialah persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan Paulus bilang, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, jadi Paulus tidak dengan apa itu ya, sungkan-sungkan gitu ya. Tapi dia terang-terangan aja lah, aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, jadi ketika seorang itu sudah percaya kepada Tuhan dan kembali lagi dia memelihara seluruh kebiasaannya yang lama dan seluruh tradisi-tradisi ya yang lama, itu membuat dia sebenarnya itu adalah sebuah jerat ya. Di dalam bagian itu mendapat bagian atau turut mendapat bagian di dalam apa yang dia lakukan. Dan itu adalah sebuah persekutuan dengan roh-roh jahat. Nah, oleh sebab itu 10:21 ya mengatakan bahwa kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, jadi di sini adalah satu penegasan penting bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya itu memang kita harus bersikap dengan tegas. Kalau kita adalah milik Tuhan, kita tidak menghambakan diri lagi kepada ya yang di luar Tuhan, yang sejati ya. Itu bahayanya adalah begini, nanti kita akan lihat bersama-sama. Kalau kita bilang, oh saya tidak menyembah kepada berhala, tapi saya cuma masih ada tradisi, hati-hati. Saya cuma pada kebiasaan-kebiasaan tertentu, hati-hati ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu bisa menjadi ilah, idols di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita berusaha ya, kita berjaga-jaga untuk boleh hidup dengan benar di hadapan Tuhan, dan mohon anugerah Tuhan supaya kita boleh dengan sungguh-sungguh ya, artinya lagi sudah memperhambakan diri kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Nah, kalau kita menghambakan diri itu begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi milik Tuhan, seringkali ya saya melihat banyak orang percaya, orang Kristen ya, itu mereka merasa, oh kita sekarang adalah anak-anak Allah, bahkan kita ini ya, Tuhan itu raja di atas segala raja, kita ini anak loh, kita boleh menikmati semuanya, maka kita menjadi anak-anak yang wah kayaknya semuanya punya saya mau apa Tuhan pasti kasih dan seterusnya, karena itu anak hidup dalam segala kelimpahan dan seterusnya. Nah, ini hati-hati ya, makanya tadi saya mengingatkan harus lihat ya, ini kaitannya itu adalah kita sebenarnya tetap ya, satu, kita ini tidak ada seorang pun yang sebenarnya itu dia merdeka secara merdeka secara mutlak begitu ya. Tiap orang itu dia memiliki tuan. Sekarang tuannya siapa? Nah, waktu kita menjadi anak-anak Allah, adopsi, perhatikan ya, adoption dalam hal ini, itu berarti kita mesti ingat ya, Allah sebagai Bapa kita, tapi pada saat yang sama dia adalah raja kita, pada saat yang sama kita adalah hamba dia. Nah, ini harus seimbang. Ya, harus seimbang. Tuhan memperlakukan kita, mengadopsi kita, mengangkat kita menjadi anak, bukan berarti kemudian kita nanti itu apa itu? Gede rasa, apa itu? Ya besar kepala, ya. Kemudian lupa diri. Wah, sekarang saya adalah anak, maka saya boleh minta sesuai dengan apa ya? Tuhan pasti kasih saya dan seterusnya, ini dan seterusnya. Ingat, di bagian lain kita tetap adalah hamba Tuhan.
Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama di dalam bagian ini, kita mesti ingat bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Kita harus boleh ingat kita ini adalah hamba-hambanya Tuhan, dan bagaimana hidup kita hanya ya boleh mengutamakan Tuhan dan menyenangkan Dia. Memang tidak dipungkiri ya, semua manusia yang sudah berdosa secara natur itu bisa atau gampang sekali lebih ikut kepada keinginan daging atau diri atau dunia ini. Tapi ketika kita ingat bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, maka di sana akan menolong kita. Roh Tuhan akan mengingatkan kita sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh ingat ya, kita adalah milik Tuhan. Tuhan kita hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Oke ya. Nah, jadi dengan berikutnya ini adalah sebuah kesimpulan, satu kesimpulan yang boleh saya bagikan ya. Jadi dari pengajaran Paulus bahwa keterikatan terhadap kebiasaan atau tradisi tertentu akan membawa seseorang hidup diperbudak olehnya. Sekali lagi ya, keterikatan terhadap kebiasaan atau tradisi tertentu akan membawa seseorang hidup diperbudak olehnya. Kita sudah merdeka, ya. Kita bukan lagi budak ya, dalam arti yang terikat oleh dosa itu. Sekarang kita sudah menjadi anak ya, yang sudah dimerdekakan ya. Kita menjadi anak-anak Allah yang hidupnya harusnya untuk Allah, pada Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Nah, seharusnya kita bisa hanya satu saja, apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang kita cintai, yang hanya pada Tuhan saja kita mengabdikan hidup kita ya. Nah, jadi keterikatan kepada yang lain termasuk itu kebiasaan ataupun tradisi tertentu. Ingat, itu akan membawa seseorang lama-lama itu diperbudak olehnya. Iblis itu suka menghaluskan dan bahkan suka membuat rohani, ya. Segala sesuatu itu membawa kita itu terikat kepadanya. Ya, termasuk di dalamnya mengasihani diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita mengasihani diri itu menjadi satu hal yang celaka ya. Jadi mengasihi diri maksudnya adalah, oh ya sudah, saya memang sudah seperti ini, saya nggak bisa, saya percayalah Tuhan pasti akan mengasihi saya, bahwa kalau gitu saya hidup di dalam dosa, ya nggak apa-apa lah, nanti saya kemudian akan bertobat dan mengakuinya dan seterusnya. Ini mesti hati-hati ya. Ini adalah satu hal yang kadang-kadang adalah tipuan atau jerat juga daripada si jahat ya. Kita harus mengerti ya, bukan mengasihani diri, tapi kita harus tahu diri ya, dan kita harus sungguh-sungguh lihat. Memang bisa jatuh ya, tetapi bukan terus kita hidup di dalamnya. Nah, kadang-kadang susah ya mengucapkan kalimat memang bisa jatuh. Seakan-akan ada sebuah ruang. Kalau gitu boleh jatuh ya. Harus dibedakan gitu ya, bukan boleh jatuh ya. Sebenarnya lebih tepatnya Tuhan ingin kita tetap hidup itu benar di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Nah, tetapi natur kita secara dosa hidup di dunia ini memang masih ada godaan. Jadi mungkin bisa terpeleset. Itu mungkin lebih tepat ya. Jadi tetap harusnya itu harus ya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tapi ketika kita terpeleset, di sana kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup di dalam dosa lagi. Ya, karena kita adalah milik Tuhan. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, semua yang tidak dalam Tuhan, perhatikan ya, semua ya, everything, keterikatan itu berarti ya. Kalau tidak di dalam Tuhan berarti terikat, entah di mana gitu ya. Entah di mana. Ya, bisa juga itu adalah memang itu adalah sebuah perbudakan, ya. Misalnya bisa menjadi budak uang, budak nafsu, budak kebiasaan-kebiasaan buruk, sebutkan lagi yang lainnya. Ya, oleh sebab itu dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, kamu ini sudah dibebaskan. Kamu sudah dikenal oleh Tuhan. Kamu sudah menjadi orang percaya. Ya, hiduplah di dalam imanmu, dalam anugerahmu ini. Ya, tinggalkan seluruh kebiasaanmu yang lama. Jangan lagi terikat lagi dengan seluruh kehidupanmu yang lama. Ya, jadi ini adalah satu hal yang boleh dinyatakan oleh Paulus dalam kesimpulan dalam bagian ini. Oke, baik, saya juga berhenti dulu. Silakan, apakah ada pertanyaan ataupun mungkin kalau ada komen atau mau sharing berkaitan dengan bagian ini. Silakan, ada? Apakah kita sekarang kalau pertanyaan reflektifnya bagi kita untuk mungkin kalau ada yang mau menjawab ya.
Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita coba recheck ya, check and recheck ya? Apakah kita masih terikat dengan satu tradisi tertentu? Apakah kita masih terikat dengan kebiasaan tertentu? Ya. Nah, kalau kita masih terikat dengan kondisi itu, bagaimana kondisi kita waktu kita jatuh di dalamnya? Keadaan kita itu kita merasa biasa-biasa saja, baik-baik saja, atau kita terganggu? Ya, seharusnya terganggu ya. Kalau biasa-biasa saja itu menjadi satu tanda tanya besar gitu ya. Harusnya terganggu karena kita sudah seharusnya tidak hidup di sana. Ya. Nah, tapi mari kita bersama-sama melalui pelajaran malam hari ini kita diingatkan ya bahwa kita sudah merdeka ya. Kita sudah dibebaskan ya dari dosa, bukan lagi budak dosa. Kita sekarang adalah anak-anak Allah yang hidup buat Tuhan. Ya. Oke, ada mungkin bagian ini ada yang mau sharing kah atau mau komen? Coba saya stop share dulu. Silakan, ada enggak? Saya mau tanya. Ya, silakan. Siapa dulu? Siapa dulu, silakan. Ya, silakan. Siapa dulu? Yuk, langsung aja. Saya Pak Rusli, ya. Selamat malam Pak Rusli. Ya, malam. Itu mengenai itu tadi tradisi ya. Kalau memperingati misalnya 100 harinya yang sudah meninggal, itu apa ya, termasuk masih ini ikut ajaran yang lama. Ya. Ada hukumnya atau bagaimana? Sebagai orang Kristen itu kan memperingati hari, misalnya 100 hari, 40 hari, 100 hari. Itu kalau kita orang Kristen dibolehkan apa enggak? Ya. Oke. Ya, sampai di sini Pak Rusli, selamat malam. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya begini ya. Sekarang kita memperingatinya itu karena apa? Ini penting ya alasan. Segala sesuatu itu harus berdasarkan, ini basic dasarnya itu reasonnya apa? Reasonnya mesti benar. Ya. Nah, kita lihat dulu. Waktu Paulus mengatakan hal ini kepada mereka, orang-orang di Galatia, ini ada dua macam. Satu, kita bisa lihat mereka yang orang Yahudi yang terikat dengan hukum Taurat, kebiasaan yang lama, dan masih pegang itu. Yang kedua, juga bisa orang-orang yang mereka mungkin benar-benar non-Yahudi yang terpengaruh oleh seluruh budaya atau pengaruh Helenistik ya, juga Roma ya, itu kepada mereka ini ya yang masih terikat oleh pengaruh-pengaruh ini. Helenistik itu maksudnya budaya Yunani dan juga Romawi pada saat itu, khususnya ya persembahan kepada berhala, bagaimana kehidupan kepada ilah-ilah lain yang bukan Allah gitu ya. Jadi ini ada dua macam ya. Jadi reason itu alasan ya. Reason itu adalah alasan. Jadi berdasarkan apa? Nah, mereka pada saat itu ada pengaruh yang diberikan kepada mereka bahwa ketika mereka itu kalau mau mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan, mereka boleh benar, boleh kemudian menjadi orang-orang yang diselamatkan jika mereka itu harus melakukan apa yang ada di hukum Taurat. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan percaya kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu, maka orang-orang itu datang, orang-orang Yahudi khususnya ya, yang mereka masih memegang hukum Taurat itu datang kepada jemaat di Galatia, kasih tahu pada mereka ya, bahwa kamu harus tetap ikut tradisinya orang-orang Yahudi. Kalau misalkan tidak, berarti itu tidak cukup. Ya, nah jadi ketika itu dilakukan dengan motivasi ini, jadi itu adalah hal yang tidak benar. Begitu ya. Nah, karena memang yang menyelamatkan kita bukan segala perbuatan itu. Jadi ada kaitannya dengan hal ini ya, salvation, keselamatan. Nah, kita melakukan apa? Misal, kalau kita melakukan segala sesuatu, katakanlah misalnya pertanyaannya dengan memperingati ya. Memperingati ini tujuannya apa? Ada orang memperingati begini. Kenapa diperingati misalnya 7 hari? Ya, mesti diperingati. Kenapa? Supaya yang meninggal itu mereka biasa itu kan dia masih berapa hari keliling-keliling, dia belum tahu ya, masih tahu rumahnya, kita sambut dia datang, kemudian juga
supaya nanti dia juga bisa ada satu hal yang lebih baik, jalannya bisa lebih oke. Misalnya begitu ya. Nah, ini adalah reason yang mengadakan. Atau misalnya kenapa diperingati sampai 100 hari dan seterusnya, setahun, 2 tahun dan seterusnya. Kenapa? Iya, karena kita mesti ingat bahwa nenek moyang kita itu ya, bapak leluhur kita mesti ingat bagaimana mereka itu bisa boleh ada kehidupan di sana, bisa memberkati kita kehidupan kita di sini dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti ini itu tidak sesuai dengan ajaran yang Tuhan sudah berikan di dalam iman kita, ya. Nah, jadi kita tidak kemudian diikat oleh hal-hal yang sedemikian. Sehingga waktu kita melakukan hal itu, kalau kita tidak melakukan, kita merasa waduh jangan, ini harus dilakukan karena ini juga hal baik lah. Nah, tapi kan nggak tahu juga, ya, nggak tahu juga, tapi ya dilakukan juga nggak apa-apa. Nah, ini ada satu keterikatan karena di dalam bagian ini berarti kita melihat bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan perintahkan, itu kita merasa itu tidak cukup. Ya, jadi kita perlu tambahkan dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lain. Jadi bukan hanya tradisi ini, termasuk kebiasaan kita. Ya, termasuk kebiasaan. Kebiasaan itu juga reason-nya apa? Makanya tadi saya bilang misalnya dosa, orang yang terikat oleh kebiasaan tertentu, misalnya itu kita misalnya minum alkohol atau merokok atau apa. Orang merokok karena apa? Kita misalnya sederhana begini. Nah, kenapa kita melakukan hal itu? Nah, itu juga alasan di belakangnya itu akan sangat mengikat. Ya. Nah, jadi kita perlu lihat alasannya apa. Kalau alasannya itu adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya, itu memimpin kita dan mengikat kita sehingga kita punya, itu artinya ada idol. Idol itu berhala ya di dalam hidup kita. Termasuk itu yang kita utamakan itu jadi menjadi tradisi. Sehingga kalau kita tidak melakukannya, ya kita nanti rasa diri kita tidak selamat. Ya. Nah, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dengan semua itu, sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu, kita bersyukur ya karena Kristus sudah menolong dan memerdekakan kita. Nah, jadi dengan kata lain, misalnya kalau kita melakukan segala sesuatu itu tujuannya apa? Ya, tujuannya mengakrabkan kembali. Seluruh keluarga boleh kumpul. Kita ingat lagi, ya sekarang sudah sekian lama orang tua kita, mama kita, bapak kita sudah bersama kita ya. Kita mesti ingat ya kebaikannya dulu, pesannya kita kepada apa? Ayo keluarga rukun bersama. Kita syukur kepada Tuhan sampai hari ini ada iman yang diwariskan kepada kita. Ingat bagaimana mama setia. Kita terus boleh ikut teladannya. Enggak apa-apa. Ngerti ya? Bisa mengerti ya? Itu hanya syukuran itu ya. Nah, ya, kira-kira begitu ya. Tapi kan Nggak ada doa-doa untuk yang sudah enggak gitu. Ya. Ya, jadi prinsipnya seperti itu. Bisa ditangkap ya? Ya, okay. Paham Pak Rusli ya. Ya, makasih. Oke, yuk. Terima kasih. Ya, ada lagi? Tadi siapa lagi satunya? Sudah cukup ya? Oh ya, silakan Bu Endang ya. Senada dengan pertanyaan yang tadi, cuman kalau pertanyaan saya kalau kita itu biasa kayak jingbing itu loh. Jingbing apa? Buang bunga atau ke makam berarti itu boleh apa enggak? Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya mirip ya, sebenarnya sudah prinsip mirip. Kita melakukan untuk apa? Kalau kita pergi menabur bunga dan jingbing itu kenapa? Ya, supaya arwahnya ditabur bunga bisa tenang ya. Supaya bisa dia nanti di sana ingat lagi sama kita, nggak lupa. Atau pokoknya hal-hal yang seperti gitu ya, yang secara mystical gitu ya. Atau hal-hal yang demikian itu saya kira itu artinya kita terikat. Tapi kita melakukan hal itu untuk apa? Jadi artinya begini, sebenarnya pada saat kita jingbing atau apa, seandainya gini, kalau kita tidak melakukannya, karena hari itu misalnya seluruh keluarga misalnya ada yang sakit atau apa, terus kita tidak melakukannya, terus kita merasa seperti apa? Mesti uji ya. Nah kalau kita merasa, oh harus, kenapa harus? Ya kalau tidak nanti ini tidak isai, pasti nanti ada sesuatu terjadi yang buruk. Nah itu berarti kita terikat. Jelas ya? Ya tapi bukan berarti juga dalam hal ini, kalau kita melakukannya, misalnya kita, kenapa kau melakukannya? Nggak apa-apa yuk. Ya kita mau melakukan bersama-sama ini misalnya. Oke, kalau itu dalam kondisi, kalau ada orang kan ya setahun sekali mungkin ya dia pergi membersihkan, pergi lihat lagi karena di situ ada makam orang tuanya, bagaimana supaya nggak kotor dan seterusnya, kumpul bersama, ya it's okay. Ya, tapi jangan di sana berdoa dengan mereka atau ada hal-hal lain yang kaitannya dengan keselamatan dan iman kita.
Nggak ada. Jadi artinya kalau memang kita nggak bisa, juga nggak harus kok. Misalnya membersihkan itu nggak harus pada harinya, betul nggak? Cuman kadang orang kan mikir, ya sudahlah sekalian ya, hari itu, gitu ya. Tapi kalau memang nggak sempat pada hari itu dan seterusnya, feel free to do it in any days, gitu ya. Feel free. Jadi lakukan di hari yang lain nggak masalah. Intinya seperti itu. Ya, apakah bisa dimengerti? Silakan. Iya, makasih Pak. Ya, oke, thank you ya. Baik, ada lagi? Ya. Nah, jadi kalau kita ada rasa misalnya melakukan kebiasaan atau tradisi tertentu yang lama kita lakukan dan pada saat kita tidak melakukan kita rasa waduh nanti jangan-jangan ada yang celaka. Kita harus minta Tuhan tolong. Tuhan ampuni saya. Saya, Tuhan ampuni saya, tolong saya sudah di dalam Tuhan dan saya tidak lagi diikat oleh seluruh kebiasaan-kebiasaan lama karena saya percaya hidup saya di tangan Tuhan. Itu ya. Ya, Bu Esther. Bu Esther mau tanya? Ya. Ya, silakan. Sudah tadi. Oh, ya sudah. Sudah, Pak. Ya, ya. Yang itu tadi 100 hari tadi. Ya. Oke. Ya udah. Paham, Pak ya. Rusli. Sudah ya. Ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan berikutnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang berikutnya adalah 12 sampai 15. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku ini yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang. Di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, ini di dalam bagian berikutnya 12 sampai 15. Kita bisa melihat setelah Paulus boleh menjelaskan beberapa poin penting ya, ini boleh berkaitan dengan sebuah doktrin yang penting. Maka kita bisa lihat bagian ini dia mulai lihat relasi yang lama ya, hubungannya dengan lama. Ini sedikit nostalgia, mengingat dulu waktu apa itu pandangan pertama, gitu ya, pertama kali ketemu, pertama kali melayani, ya, pertama kali melayani. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, bagian ini saya mau sorot yang pertama adalah ini ya. Sebentar. Nah, kalimat jadilah sama seperti aku, ya, jadilah sama seperti aku di sini ya. Ini yang saya mau soroti bersama-sama. Ya, jadilah sama seperti aku. Ya, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Ya. Jadi ini bicara hal ini itu kita mau lihat bagaimana Paulus mengencourage atau mengingat kembali ya keadaan mereka waktu pertama kali ya. Waktu mereka boleh dilayani Paulus dari pertama kali. Waktu Paulus datang ya mengatakan jadilah sama seperti aku sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Ini seperti ada dua hal yang Paulus sedang mau ingatkan kepada mereka. Ya, kepada siapa? Ya, kepada jemaat di Galatia. Supaya boleh melihat bersama-sama. Dulu waktu aku sama seperti kamu dalam arti apa? Dalam arti adalah Paulus boleh datang kepada mereka, kemudian boleh hidup bersama dengan mereka, boleh ada di tengah-tengah mereka. Ya, boleh coba. Paulus pernah mengatakan satu kalimat ya. Untuk orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Untuk orang Yunani, aku menjadi seperti orang Yunani. Ya, nah dalam bagian kita bisa lihat maksudnya Paulus apa? Supaya dia boleh memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Kristus. Nah, di dalam hal ini bukan kompromi ya, tetapi jadilah sama seperti aku ini. Dalam hal ini Paulus mau ingatkan mereka. Bagaimana pada saat awal di dalam perjumpaan mereka. Nah, Paulus mau ingatkan bahwa mereka pada saat itu mereka boleh menyambut Paulus dengan baik. Ya, dan bagaimana ketika Paulus jadi menjangkau mereka boleh pada spirit inkarnasi. Sebenarnya bagian ini itu kita bicara spirit inkarnasi, menjadi sama ya. Dalam arti itu secara ini ya, bukan menjadi inkarnasi itu artinya bagaimana kita
boleh mencoba menghidupi atau menjangkau di dalam kondisi yang dialami, ya. Nah, jadi tapi tanpa kita tercemar, harusnya begitu ya. Spirit inkarnasi mesti ingat ya, menjadi sama itu bukan artinya kemudian sama seperti dunia, bukan ya. Tetapi dalam arti ya kita coba memahami dan coba mengerti, tetapi tidak tercemar, ya. Nah, di dalam bagian itu Paulus mengingatkan dia. Ini lebih ke nostalgia ya. Jadi coba saya mau bagian yang jadilah sama seperti aku ini ada satu sense yang nanti kita akan lihat sama-sama di dalam seluruh konteks tentunya itu berkaitan juga dengan ini bahwa waktu aku ya aku dulu itu juga terikat. Aku dulu itu juga belum boleh terbuka ya. Aku masih orang Yahudi yang sama juga taat terikat oleh hukum Taurat, tetapi ketika Tuhan itu membebaskan saya, maka saya hidup di dalam ketaatan saya kepada Tuhan. Jadi tidak lagi saya mengikatkan diri kepada seluruh hal yang lama itu. Ya, jadi ada satu sense yang saya kasih di bawah itu adalah in his liberty, maksudnya di dalam satu kebebasan yang juga sudah Paulus alami, gitu ya. Paulus dapati ya, dianugerai Tuhan gitu ya. Nah, jadi dia ingin juga jemaat di sana boleh mengikut jejaknya, ya. Nah, oke, sekarang kita lihat berikutnya adalah di sini 13 sampai ayatnya yang ke-14 itu boleh melihat Paulus men-sharingkannya. Waktu saya datang kepada kamu dulu, kamu itu menyambut aku, dan pada saat itu aku bukan di dalam kondisi yang perfect. Ya, aku ada di dalam satu kondisi yang tidak perfect. Nah, tadi waktu kita bicara soal time, saya mau membandingkan dua hal ini. Waktu bicara kegenapan waktu Allah, saya ada pakai semua waktu Tuhan itu perfect. Bicara tentang Allah semua perfect. Nah, tadi waktu Paulus bicara dalam bagian ini, dia justru ngomongin dirinya tidak perfect. Allah itu sempurna. Waktunya itu tepat. Segala sesuatu yang sudah disiapkan itu sempurna adanya. Dan waktu dia bicara awal mengenai dirinya sendiri, dia selalu dirinya, saya tidak perfect. Ya. Nah, dalam bagian ini kita semua juga tidak perfect. Nah, Paulus ingatkan di dalam bagian ini nostalgianya, waktu aku datang pada kamu itu, aku di dalam kondisi aku juga sakit, kamu tahu itu. Nah, kita tahu ya, ini banyak tafsiran sih mengenai sakit Paulus. Ada yang mengatakan ya Paulus itu adanya duri dalam daging itu dia ada sakit yang menyertainya ya. Ada makanya Lukas itu ya, itu mendampingi karena Lukas itu tabib atau dokter gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kumat sakitnya Paulus itu boleh ditangani dengan baik. Ya, ada yang bilang sakitnya itu sakit ayan lah, epilepsi dan seterusnya. Tapi ya itu banyak tafsiran sih ya. Tapi intinya Paulus ada satu sakit yang Tuhan taruh dalam dirinya, meskipun dia melayani Tuhan, Tuhan juga taruh itu dan Tuhan tidak sembuhkan. Nah, bagaimana Paulus boleh tetap setia di sana? Dan jemaat Galatia tahu kondisi Paulus ini, dan pada saat Paulus melayani dalam kondisi itu, mungkin sakitnya pada satu kumat di sana, ada segala keterbatasan, jemaat di sana tidak bagaimana kemudian menolak ya, tapi sebaliknya jemaat itu menyambut dia. Nah, Paulus mau mengatakan bagian ini sedikit geser ke nostalgia di sana, dia mau lihat hal ini baik. Ya, oleh sebab itu ya sama seperti kamu dulu itu menyambut aku, maka sekarang dengarkanlah aku. Ya karena dia sedang mau mengajar. Kenapa? Dengarkanlah aku karena ada sebagian orang di antaramu sekarang sudah mulai meninggalkan. Ada sebagian orang yang juga mempengaruhi kalian. Ya, ada orang lain juga yang dari luar datang misalnya untuk mempengaruhi imanmu. Ya, sehingga kamu dengarkanlah aku. Dulu waktu aku datang dalam kondisi yang tidak sempurna itu pun ya kamu masih mendengarkan dan menyambut aku ya. Aku mengharapkan ini satu relasi yang baik. Nah, satu ini boleh tetap ya. Bagaimana aku menulis surat kepadamu, kamu boleh mendengarkan ya. Nah, di dalam bagian kita lihat ini ada satu bagian yang kita bisa lihat Paulus mensisipkan satu relasi dengan jemaat ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melayani khususnya dalam bagian ini, kita sebenarnya penting sekali membina satu relasi dengan jemaat, mengingat kembali relasi yang lama ataupun ada hal-hal yang dulu baik ya. Di dalam seluruh pelayanan tidak semua berjalan baik ya, tetapi ada hal-hal baik yang kita mungkin bisa tetap ingat. Ya, saya sangat ingat sekali seorang hamba Tuhan yang saya hormati itu selalu pernah mengatakannya bahwa kita harus menghargainya hal baik itu ya. Yang orang buat sekecil apapun gitu ya, kita hargai. Kita ingat. Nah, kesalahan orang sebesar apapun itu
kita belajar untuk forget ya, lupakan. Meskipun sulit ya. Ini memang satu hal yang tidak mudah ya, karena kita bilang, nah maksudnya kesalahan yang besar yang pernah terjadi, udahlah tidak usah diingat lagi. Ya, anggap itu kecil. Ya, mungkin pelan-pelannya yang besar anggap itu kecil, yang kecil ya lupakan gitu ya. Dengan kata lain, maksudnya tidak usah diingat-ingat lah kesalahan yang lain ya. Meskipun itu menyakitkan ya, memang tidak gampang. Tapi kebaikan orang yang sekecil apapun itu coba diingat ya. Nah, di dalam bagian ini, dalam pelayanan, dalam apapun yang membuat kita mungkin bisa secara manusia ya, kita boleh bertahan itu ya. Ketika kita coba untuk boleh melihat jemaat Tuhan itu banyak kelemahannya Bapak Ibu sekalian. Enggak semua baik. Ya, enggak semua. Setiap jemaat, 7 jemaat yang dinyatakan di kitab Wahyu semua itu ya, kita bisa lihat ada kelebihan, ada kekurangan, ada dan seterusnya. Jadi bagaimana melihat ya kebaikan yang Tuhan taruh dalam jemaat itu boleh menolong kita untuk boleh membimbing jemaat tersebut ya, saat mereka mengalami pergumulan, memimpin mereka untuk boleh bagaimana tetap setia di dalam kehendak Tuhan ya. Nah, oleh sebab kita lihat ini bagian yang nostalgia Bapak Ibu sekalian. Ini ada satu konsep nostalgia, mengingat kembali akan seluruh relasi yang pernah terjadi dan melaluinya Paulus mau menyatakan, yuk dengarkanlah aku. Nah, dengarkan apa? Nah, kita lihat di sini ya. Ini 16 sampai 20 ya. Nah, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita mulai dari sini ya. Habis akal menghadapi kamu. Jadi juga Paulus ini juga ada stresnya ya. Jadi kita lihat di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Paulus sendiri itu dalam pelayanan ya, dia tetap ada pergumulannya, ada kesulitannya gitu ya, tapi dia jujur dia katakan kepada jemaat ya. Jadi ada satu hal yang dia sharingkan ya kepada mereka ya. Jadi harapan Paulus itu adalah bagaimana mereka boleh mendengar, dan harapan Paulus pada mereka adalah mereka boleh hidup ya, itu setia kepada kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan ya, itu pengenalan yang Tuhan berikan kepada mereka, anugerah Tuhan itu. Nah, dalam bagian kita bisa lihat bahwa Paulus juga ada kesulitan ya, tapi dia tidak menyerah ya, karena ketika habis akal pun bukan berarti kemudian dia tidak mengatakan dan dia tidak boleh menyatakan kebenarannya. Karena ternyata kenapa kok bisa demikian? Karena dengan mengatakan kebenaran ini ada kita bisa lihat ini ada satu ini ya. Ini kan kita kalau ini bagian atas, ini bagian bawah gitu ya. Ini bagian bawahnya. Nah, bagian atasnya ini mengatakan kebenaran jadi musuh. Ya. Nah, karena aku telah habis akal menghadapi kamu, ya. Ya, betapa rinduku untuk berada di antara kamu dan dapat berbicara dengan suara lain. Dan dapat berbicara, ini berbicara ya. Ini mengatakan. Perhatikan ya, di sini ada satu hal yang kita bisa lihat. Nah, jadi ada halnya begini. Kalau kita mau menyatakan yang benar, lalu kemudian dengan menyatakan benar jadi musuh. Ini bagaimana? Apakah berarti kemudian saya tidak menyatakan? Dan akhirnya saya ngomong gini aja. Saya ngomong yang baik aja, tapi tidak benar. Supaya aku menjadi kawan. Bisa lihat ya, kerangka habis akal menghadapi kamu. Gitu ya. Nah, ini terjadi sampai dunia saat ini ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengatakan hal yang waktu kita berdiri saja untuk menyatakan yang benar, percaya deh, pada saat itu kita sudah banyak musuh yang menyerang. Nah, ini adalah saya melihat bagian ini kita bisa lihat ini paradoks, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup melayani Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup menjadi saksi Tuhan, menyatakan terang dan menyatakan firman Tuhan yang benar itu adalah hidup yang paradoks. Ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus ngerti. Ya, paradoks dalam arti apa? Jangan sampai kecewa ketika kita menyatakan benar, kemudian banyak orang nggak suka sama kita. Ya, kita menyatakan sesuatu hal yang firman Tuhan katakan, kemudian kita merasa sendiri. Ya, merasa sendiri.
Ya, kita jangan mudah kecewa, jangan mundur. Ya, jangan mundur. Saya percaya ya, ada gereja itu ada dua macam, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada gereja yang ya, dikatakan itu visible church sama invisible church. Visible itu adalah kelihatan, bisa kelihatan ya. Tapi ada gereja yang invisible church, ya invisible. Jadi invisible dalam arti itu ya seluruh umat Tuhan ya, di sepanjang tempat dan sepanjang zaman. Kalau yang visible itu kan berarti yang kita bisa lihat. Kadang di tengah-tengah yang visible kita juga mungkin nggak bisa melihat sepenuhnya apakah semua ini adalah umat Tuhan. Nah, ini satu hal yang satu statement yang menurut saya kita perlu pikirkan bersama-sama. Apakah kita sudah sungguh-sungguh umat Tuhan? Perlu tanya. Kalau kita sudah sungguh-sungguh umat Tuhan, coba kita cek apakah yang Tuhan senang saya senang. Ataukah saya lebih cenderung untuk boleh mengikuti ya yang banyak orang senang. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali menjadi ini ya kesulitan dan pergumulan ya. Waktu kita ada di tengah-tengah pelayanan. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, mengatakan yang benar itu sebenarnya menjadi satu panggilan yang nggak boleh dirubah. Meskipun nanti ada banyak musuh. Meskipun kita harus sendiri, meskipun nanti jalannya itu menjadi lambat, meskipun nanti akan ada banyak ini ya, akan ada banyak satu ini ya kalimat yang mungkin dipakai oleh Paulusnya habis akal, harusnya ayo jalan. Tapi saya sudah kayak habis akal menghadapi kamu. Ya, tapi dalam bagian tidak berhenti, tetap harus mengatakan yang benar dan tetap mengajar, tetap memberitakan firman Tuhan dan berdoa Tuhan buka jalan. Tuhan sentuh hati setiap umatmu supaya mereka boleh dibukakan Tuhan. Ya, karena memang di setiap jemaat ya. Ini kita bahas ya semua ya. Waktu kita surat-surat Paulus kita akan lihat ya. Itu semua jemaat Tuhan yang ada dicatat di dalam Alkitab. Itu semua di sana digoncang. Masuk seluruh pengajaran sesat, masuk seluruh doktrin-doktrin yang tidak benar. Tapi lihat Paulus di sana ya, dia tidak meninggalkan jemaat, tapi dia setia di sana. Dia hadir di situ. Dia tetap suaranya tidak berubah, menyatakan, tapi dia ada di tengah-tengah jemaat. Dia menjalani panggilan Tuhan. Nah, saya belajar dari firman Tuhan, saya harus menghidupi firman Tuhan. Saya rindu ya, boleh Tuhan misalnya membentuk satu jemaat yang semuanya boleh taat kepada kebenaran Tuhan, hidup di dalamnya sungguh-sungguh setia. Bagaimana itu ada satu kerinduan saya. Ya, sama seperti Paulus bagaimana menyatakan betapa rinduku, ada kerinduannya. Semua hamba Tuhan ya itu punya kerinduan, ya, yang sungguh-sungguh ya. Semua hamba Tuhan yang mau menyenangkan Tuhan pasti mau ajak itu jemaat itu mengasihi Tuhan. Ya, di dalam kebenaran yang sedekat mungkin dengan kehendak Tuhan, begitu. Ya, tapi ketika masih ada banyak pergumulan, kita boleh lihat ya Paulus dengan hati seorang gembala, dengan satu kesabaran yang ilahi yang memberikan kepada dia. Tidak jemu-jemu mengajar mereka meskipun jadi musuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada panggilan Tuhan untuk boleh menyatakan kebenaran, seharusnya kita semua dipanggil untuk itu ya. Menyatakan kebenaran bukan panggilan tiap khusus orang, tapi panggilan semua orang percaya harus menyatakan apa yang benar. Ya, kita harus terus tetap menyatakan apa yang benar dan kita jangan meninggalkan semangat Tuhan. Kita harus ada di sana, kita dengan setia berdoa bagi mereka dan minta Tuhan boleh menyatakan waktunya. Semua itu ada waktu Tuhan. Saya kadang belajar mau melampaui waktu Tuhan. Tapi setelah kita sungguh-sungguh kalau melihat dalam kitab suci, ada waktu Tuhan. Ketika waktunya sudah benar, atau when the fullness of time ya, of God had come, itu jadi semua ada waktunya. Nah, waktu belum tiba, belajar sabar dan jangan bergeser. Terus boleh menyatakan kebenaran sampai waktu itu tiba. Daud menjadi raja. Itu tunggu berapa lama? Daud sudah diurapi waktu dia muda. Tapi dia sudah tahu dia jadi raja. Tapi dia kondisinya masih dengan setia melayani Saul. Yang waktu itu belum Tuhan tentukan. Nah, pada saat itu ya dia lihat Saul mau bunuh dia. Dia lari. Dia punya kesempatan bola balik mau bunuh. Ini siapa namanya? Mau bunuh kesempatan bunuh si Saul.
Daud tidak berani lo lakukan. Dia tidak berani melampaui waktu Tuhan. Yang Daud lakukan adalah, ya, yang ini orang diurapi Tuhan. Saya tidak boleh jadi Tuhan menghabisi dia. Ya, tapi saya kasih tahu dia bahwa saya pernah ada di sini dan saya bisa sebenarnya menghabisi kamu, tapi saya tidak lakukan. Biar Tuhan yang melakukannya. Kalau masih ada kesempatan, seharusnya kamu dukung kehendak Tuhan. Seharusnya begitu. Bu Inawati Teddy, ya, kita pernah undang dia untuk boleh mengadakan seminar di gereja kita. Itu saya waktu belajar di dalam perikop ini, bicara Daud dan Saul, Bu Inawati Teddy pernah katakan satu kalimat yang saya ingat sampai sehari. Dia mengatakan begini, seharusnya ya kita itu menjadi orang-orangnya. Itu yang harusnya mendukung orang-orang yang didukung oleh Tuhan. Kalau orang itu bagaimana Tuhan itu dukung dia, kita dukung. Ya, kita harusnya bersama-sama. Harusnya Saul itu mendukung Daud. Harusnya Saul mempersiapkan Daud. Tapi ternyata di dalam sejarah yang fakta tidak demikian. Orang yang didukung Tuhan biasa selalu dunia itu kalau bisa disingkirkan. Ya, nah ini bahkan orang-orang di dalam lingkar dalam sendiri, di dalam gereja, di dalam saudara-saudara seiman, ya, itu pun kadang-kadang sulit melakukan hal ini. Oleh sebab itu kita belajar. Ini bukan hal yang gampang, ya, tapi kita belajar pada saat ini. Ya, bagaimana menyatakan yang benar. Apa yang Tuhan senang saya senang. Apa yang Tuhan mau saya coba. Apa yang Tuhan dukung saya mau dukung. Itu namanya anak-anak Tuhan. Ya, di dalam bagian ini waktu kita tetap menyatakan kebenaran. Ingat, tidak gampang, ya, karena itu sudah bisa menjadi musuh. Ya, tapi jangan berhenti. Hidup menyatakan kebenaran itu adalah hidup sebuah paradoks. Yang kedua, menyatakan kebenaran perlu konsistensi. Ini di dalam ayatnya yang ini ya, 18, 17 dan 18. Perhatikan ya. Mereka yang giat berusaha menarik kamu. Ini adalah orang-orang yang justru menarik kamu untuk yang nggak benar, ya. Tidak dengan tulus hati, ya, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu ikut giat mengikuti mereka. Perhatikan ya, semua hal yang berusaha untuk boleh menarik kita, ya, untuk tidak ikut kepada apa yang Tuhan mau, di dalamnya pasti ada nanti itu agenda menjatuhkan, ya, membuat kita akhirnya nanti jauh dari Tuhan, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama, semua pasti ada agenda. Sehingga kita harus bisa dengan jelas agenda yang benar atau agenda yang salah, agenda yang ikut Tuhan atau agenda yang ikut diri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, berikutnya gini, memang baik kata Paulus yang 18, kalau orang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik ya, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Nah, ini dalam kondisi ini Paulus sudah mau kasih tahu kepada mereka bahwa dulu kamu waktu saya ada kamu ikut, tapi waktu saya tidak ada seharusnya tetap ikut, ya. Jadi ketika kita setia kepada kebenaran, itu kita harus setia pada apa yang benar itu sendiri, ya. Jangan sampai melakukan karena ada orang. Nah, oleh sebab itu menjadi anak-anak Tuhan, waktu kita melakukan, jangan melakukannya karena ini ya, saya melakukannya untuk orang lain begitu ya. Untuk siapa? Nah, banyak sekali memang tidak dipungkiri ya, tidak dapat dipungkiri figur penting ya. Kalau figur yang baik, bagaimana dia figurnya cinta Tuhan, kita ikut figur itu ya lebih mudah. Tapi kita selalu mengatakan kepada kita ya, dan hamba-hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan seharusnya mengatakan bahwa ikutlah Kristus. Ya, Paulus sendiri ikut aku karena aku ikut Kristus. Jangan berhenti cuma ikut aku, tapi harus ikut aku karena aku ikut Kristus. Artinya kalau aku tidak ikut Kristus, tinggalkan aku. Ya, jadi yang diikuti harus Kristus. Nah, oleh sebab itu bicara kebenaran selalu sifatnya konsisten, dan lakukan itu ya hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri. Kalau ada orang lain dan atau siapa, ya. Jadi ada konsistensi di dalam melakukan atau hidup di dalam kebenaran, ya. Dan bagian yang terakhir itu ini adalah Paulus ada menyatakan ini ya, ada satu fatherhood in Paul ministry, ya, dia menyatakan itu ya, anak-anakku, ya, ini aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi pakai istilah sakit bersalin ya, jadi Paulus ini jangan pikir Paulus kok bersalin, ini adalah satu mungkin metafor gitu ya, satu ungkapan ya yang dinyatakan, yang satu hiasan yang dinyatakan yang menunjukkan satu fatherhood.
satu perhatian, satu love, ya. Ya, bagaimana untuk boleh menyatakan kasih Paulus kepada mereka itu dalam bagian ini ya, supaya mereka boleh masuk atau mengenal akan kebenaran yang Tuhan nyatakan itu ya, sampai rupa Kristus boleh nyata di dalam kamu. Itu meskipun ada kesulitan, ada penderitaan, ada sakit, tapi di dalam bagian ini Paulus boleh menyatakan satu fatherhood ya, sebagai gembala yang boleh memperhatikan jemaat Tuhan di Galatia. Ya, nah ini bagian Galatia yang keempat, ada 3 hal penting, 16 sampai 20 ya. Dan ini bagian yang terakhir ya. Nah, bagian yang terakhir ini saya akan langsung saja. Di sini kemudian Paulus kemudian membandingkan ya, kaitannya dengan hal ini, dia membandingkan antara anak dan budak. Dalam bagian ini saya tidak baca, saya masuk langsung aja ke dalam perbandingannya, yaitu di dalam bagian ini menyatakan Abraham ya, karena yang dibahas Abraham, maka Paulus kasih Abraham punya 2 anak. Satu dari Hagar ya, satu dari perempuan yang menjadi hambanya, satu dari perempuan yang merdeka. Ya, dan seterusnya. Anak ini ada 2 ya, jadi langsung aja di sini ada perbandingannya. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Jadi ada Hagar sama ada Sarah. Nah, Hagar itu mewakili Old Covenant worship atau earthly Jerusalem. Ya, jadi bagian ini kita bisa melihat bahwa Hagar itu boleh menyatakan ini satu penyembahan di dalam Old Covenant gitu ya. Nah, kemudian kalau Sarah boleh mewakili satu New Covenant worship atau heavenly Jerusalem. Nah, di sini dikatakan Hagar itu adalah a slave atau budak begitu ya. Nah, dikata di sini bahwa Sarah itu dia adalah dia wanita yang merdeka gitu ya. Jadi dia adalah freeborn begitu. Nah, jadi boleh menyatakan satu perbandingan antara yang slavery to the law sama freedom in Christ Jesus. Slavery to the law itu maksudnya bagaimana satu hidup yang terikat ya sebagai budak di dalam hukum law, dan satunya adalah satu kebebasan yang sejati di dalam Yesus Kristus, di dalam anugerah. Jadi kita bisa lihat pergerakan antara law and grace, kemudian dari budak menjadi anak dan seterusnya. Ya, ini ada sebuah perbandingan ya. Nah, kemudian Hagar sons was born naturally. Jadi bagaimana dikatakan ini of the flesh gitu ya. Jadi anak daripada Hagar ya, itu dinyatakan yang secara natural ya. Jadi lahir dari daging as the son of slave ya. Jadi anak dari budak begitu. Kemudian kalau anak dari Sarah itu diberikan dari Tuhan secara supernaturally. Jadi di sini bagaimana Ishak itu hadir dalam janji Tuhan. Sebenarnya mereka itu mandul dan bagaimana kemudian Ishak boleh hadir, dan ini boleh dinyatakan ini sebenarnya yang menjadi anak yang perjanjian. Ya, heir of the covenant promise. Jadi anak perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, jadi ada perbandingan di sini ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bagaimana di dalam perjanjian lama itu ada sunat itu ya sebagai satu lambang, tanda, simbol daripada perjanjian lama itu ya, menyatakan bagaimana ini anak-anak yang dilahirkan itu secara daging itu, secara keturunan itu terikat under the law, hukum Taurat itu. Tetapi kemudian kita bisa lihat bagaimana di dalam nanti perjanjian baru ini adalah sakramen baptisan ya, menjadi tanda anak-anak kita semua yang sudah percaya di dalam Tuhan, menjadi satu tanda yang diberikan bahwa kita sudah boleh menjadi anak-anak Allah, boleh beroleh anugerah sebagai satu penggenapan janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham ya, boleh tergenapi. Nah, ini bagian terakhir. Ya, jadi 2 hari ini sebagai sebuah perbandingan yang dibawa oleh Paulus kepada jemaat di Galatia supaya mereka boleh melihat bahwa yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Kamu dulu hidup di dalam hukum Taurat, sekarang sudah di dalam anugerah. Nah, kamu dulu adalah budak di dalam dosa, sekarang kamu ini menjadi anak-anak yang sudah dimerdekakan dan hidup bagi Allah. Ya, nah ini adalah satu hal yang Paulus nyatakan pada mereka, dan dengan pesan ini Paulus mau kasih tahu kepada jemaat di Galatia, ayo ya, sekarang kamu harus sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Tidak lagi terikat oleh seluruh kehidupan itu, kehidupan yang lama, tidak lagi mengabdikan diri kepada seluruh ilah-ilah yang lama, tapi hidupmu sekarang adalah hidup bagi Allah. Nah, hiduplah di dalamnya. Kamu bukan lagi budak di dalam dosa, tapi kamu sudah dimerdekakan, kamu adalah anak-anak Allah. Nah, saya berhenti sampai di sini. Oke ya, saya stop share dulu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan ataupun ada komen yang mau disampaikan, silakan.
Oke, 2 minggu lagi, ya 2 minggu lagi kita akan masuk di dalam sesi yang terakhir. Nanti kita akan ada satu komparasi yang ketiga berarti ya. Kita sudah belajar yang pertama itu adalah law and grace, hukum Taurat dan anugerah. Kemudian yang kedua, kita hari ini kita belajar antara bagaimana budak dan bagaimana ini anak, ya. Bagaimana kita sudah dulu adalah budak dosa, sekarang kita sudah dimerdekakan sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Ya, nanti minggu yang kedua nanti sesi yang terakhir kita akan sama-sama belajar lagi ya satu komparasi yang terakhir. Ya, baik kalau tidak ada pertanyaan saya serahkan kepada Pak Richard untuk